Oke, baik, selamat siang semuanya yang baru bergabung juga. Jadi pada online session kali ini seperti yang tadi saya sampaikan, gabungan dari kelas J dan F. Mudah-mudahan tidak lebih dari 100 orang. Ya, Kak, maksud saya ini belum belum di set karena dia kapasitasnya hanya 100 orang. Jadi sebenarnya yang bagi rekan-rekan mahasiswa yang nanti mungkin tidak bisa masuk karena lebih dari 100, nanti kan bisa lihat rekamannya. Jadi menurut saya biar lebih efisien sih. Saya belum dapat yang kuota yang lebih dari 100 orang. Oke, jadi untuk pertemuan pada hari ini, jadi sebenarnya saya ada materi, tapi saya mau review dulu sebentar. Saya lihat sudah ada beberapa yang mengumpulkan tugas dan udah oke banget ya, keren banget ini. Coba saya review nih salah satu ya. Jadi misalnya di sini dari kelas satunya di F, satunya di J gitu ya. Di ini yang tugas kelas J. Terus saya lihat yang kelas F sudah ada juga yang mengumpulkan. Ya jadi sebenarnya sudah bagus sih, saya lihat di sini yang rekan-rekan semua mengerjakannya. Sudah banyak sekali yang mengumpulkan nih. Sini ada yang 21, ada yang 16. Oh ya, ada apa itu? Aduh, kecil ya. Oke, mohon maaf ya. Oh, noise ya. Noise ya, kenapa noise ya? Bentar ya, coba saya tutup. Baik, apakah suara saya sudah kembali bisa lebih jelas terdengar tanpa noise? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mulai sesi review dari tugas yang sudah rekan-rekan kumpulkan. Coba saya lihat satu ya contohnya. Nah, kita bisa lihat contohnya dari karya yang saya pilih secara acak atau random di sini adalah karya Nikomang Novia Widasari. Saya pikir sudah keren banget ya. Sudah berhasil menampilkan karakter yang khas menceritakan kepribadian dari Novia. Kita bisa melihat ada unsur visual kamera dan tripod yang dibawa. Jadi kita bisa tahu bahwa si karakter menyukai fotografi. Tentunya desain karakter yang diwujudkan berasal dari bagian atau tabel morfologi yang dirancang ya. Karena pada tabel morfologi itu disusun deskripsi karakter secara visual. Jadi kita sebenarnya sudah bisa memahami background story dari si karakter dengan membaca tabel morfologi yang rekan-rekan mahasiswa buat untuk melengkapi desain karakter. Pada tabel morfologi yang disusun oleh Komang Novia juga sudah baik ya. Ekspresinya sudah dibuat dengan baik. Nah, ada sejumlah 6 ekspresi karakter yang dibangun di sana. Lalu di sini juga ada kamera, ada gitar. Semuanya itu kan sudah merepresentasikan bahwa kira-kira nih si karakternya suka fotografi, suka main musik. Lalu di sana ada bola basket, juga di sana ada sepeda, juga di sana ada skateboard. Hal-hal dominan yang mencirikan karakter yang ditampilkan pada tabel morfologi seperti kamera dan sepatu muncul pada sketsa karakter yang digambar dengan baik. Kita bisa lihat di gambarnya. Jadi di sana ada sepatu, ada kamera. Itu yang paling dominan ada di tabel morfologi. Itu dia bisa ditampilkan, dipilih, digunakan untuk mendesain karakternya. Very nice work ya Novia. Selanjutnya coba kita lihat karya rekan Anda yang lain. Bisa kita lihat salah satu contohnya misalnya di sini ada Maria Silviana Bakang.
Oke, jadi Silviana sudah membuat gambarnya dengan baik ya. Pada bagian atas dari bagan morfologi ditulis bagan morfologi yang memetakan deskripsi visual karakter. Nah, keren sekali ya. Penting juga untuk memperjelas bagan morfologi tersebut. Jadi pada bagian morfologi, Maria berhasil melakukan hal penting mengenai menggambar ekspresi wajah dengan cara yang paling sederhana ya rekan-rekan, yaitu dengan memodifikasi mata, alis, dan bibir yang digambar dengan garis dan titik yang sangat efektif. Misalnya kalau menggambarkan karakter sedang bersedih, alis mata ditampilkan dengan garis melengkung. Kalau menampilkan ekspresi marah, alisnya lurus tegas dengan formasi alis kiri dan kanan itu seperti membentuk huruf V dia. Pada row atau bagian hobi ada 3 icon yang digambar yang saya pikir juga sudah komunikatif ya. Jadi saya bisa menduga bahwa karakter yang dibuat memiliki hobi yang terkait dengan fotografi yang dijelaskan oleh adanya gambar atau icon kamera. Lalu si karakter juga sepertinya hobi menyanyi yang dijelaskan dengan menampilkan not balok. Nah, sebenarnya not balok juga merepresentasikan musik ya. Jadi bisa saja si karakter ini juga komposer, membuat musik, tapi sepertinya kecenderungannya lebih ke hobi menyanyi ya. Selanjutnya juga ditampilkan bola yang jelas sekali menunjukkan ciri bola voli. Nah, hal-hal lain yang disukai juga sudah dimunculkan dengan jelas, seperti adanya gelas yang berisi minuman, apel, dan daging ayam. Nah, karakter yang diciptakan juga sepertinya suka membaca karena ada ditampilkan buku di sana dan juga suka memelihara kucing. Oke, nah kemudian terlihat juga hal yang tidak disukainya ternyata adalah duren. Nah, ada serangga juga di sana. Lalu itu ada seperti obat-obatan ya. Nah, di bagian sini sih masih belum terlalu jelas ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat visualisasi karakter yang dihasilkan berdasar bagan morfologi tersebut. Oke, di sini visualisasi karakter yang dibuat sudah oke sih ya, dengan gaya penggambaran sederhana, minimalis. Nah, sebenarnya gaya gambar yang seperti ini tuh itu sebenarnya biasa kita lihat pada karakter-karakter animasi produksi studio animasi di Eropa atau pada channel seperti Nickelodeon dan Cartoon Network. Nah, tapi di sini bagian posenya dia perlu dieksplorasi lebih jauh karena di sana kaki dan tangannya itu masih mungkin pose yang agak kaku gitu ya. Sebenarnya masih bisa lebih dikembangkan lagi, tapi saya pikir sudah oke untuk penggambaran karakter yang sesuai dengan bagan morfologi yang sudah dibuat. Dari 3 alternatif gambar yang disampaikan, Maria membuat satu tampilan desain karakter terpilih. Karakter ini sudah ditampilkan rapi ya, namun bisa dibuat lebih baik sih dengan line art atau garis kurat yang lebih jelas dan tebal. Jadi istilahnya seperti di tinta gitu ya. Jadi di sini kan Maria membuat gambar yang di scan gitu ya, di scan pakai mungkin aplikasi gitu. Tapi bagus juga kalau nanti dipresentasikannya dengan ditebalkan ya. Jadi bisa gambar ini bisa diolah lagi misalnya dengan Photoshop itu nanti bisa di trace garis-garisnya itu, khususnya garis outline ya, garis pinggirnya, sehingga dia lebih jelas. Apalagi misalnya dibuat lebih tebal gitu ya, misalnya di hitam dibuat lebih pekat gitu dia garis-garis sisinya atau outline seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba memberikan gambaran ya mengenai bagaimana langkah-langkah membangun pose dari suatu gambar desain karakter. Ya, sebenarnya cara yang paling efektif ya adalah dengan menggunakan gambar atau foto referensi ya.
Namun jika kita hendak membuatnya dari kanvas kosong atau dari scratch istilahnya, maka sebaiknya kita tentukan dulu garis pose atau garis gerak. Garis yang juga dikenal sebagai garis patokan aksi ya, atau line of action, itu sangat fundamental dalam mendefinisikan gestur dari karakter yang kita buat. Nah, di sini saya mencoba membuat garis patokan aksi itu atau line of action. Jadi saya gunakan salah satu layer khusus, misalnya saya bekerja di sini di Photoshop. Jadi kita tentukan dulu karakternya seperti apa sih, apakah dia mau berdiri atau dia mau duduk gitu kan. Nah, misalnya kalau dia berdiri berarti ada lengkung, jadi dari tulang punggungnya kita cari gitu ya, karena tulang punggung itu sebenarnya dia center of action, di bagian pinggul itu center of action. Nah, tulang punggungnya itulah yang sebenarnya jadi kunci dari aksi atau gerakan yang akan dilakukan oleh si karakter itu. Jadi line of action ya, itu dia nama dari garis patokan aksi ya, seperti itu ya. Jadi dari garis patokan aksi ini kemudian kita mulai membuat ya semacam posenya ya, sketsa. Kita mencoba membuat sketsanya. Nah, di sini saya coba membuat dia lebih lega gitu space-nya. Nah, lalu kita bisa prediksi, misalnya kita buat gambar kepalanya itu di mana gitu ya, kepalanya. Terus kita buat garis-garis dimensinya agar dia bisa terlihat 3 dimensional gitu. Nah, selanjutnya kita coba posisikan di mana pundaknya, lalu bagaimana sih posisi dari pinggulnya, di mana ada kakinya, terus seperti bagaimana dia posenya, misalnya tangannya apakah dia memegang sesuatu sambil duduk sambil memegang sesuatu, atau dia apakah dia duduk atau dia jongkok seperti itu kan. Nah, sini saya mencoba mengeksplorasi dulu, mencari bentuk pose yang finalnya gitu ya. Tapi memang sih lebih mudah sih kalau kita gunakan gambar referensi ya, karena kan di sana apalagi gambar foto gitu dari model gitu, jadi ada yang memperagakan pose itu, lalu kita foto dan kita bisa pelajari bagaimana pose itu dibangun gitu ya. Nah, sebenarnya dari gambar referensi itu sebenarnya lebih mudah. Jadi kalau saran saya sih rekan-rekan mahasiswa bisa gunakan gambar referensi untuk mulai belajar ya, mengeksplorasi atau mengidentifikasi pose yang dibangun dari pose ya referensi itu. Nah, di sini saya coba membuat karakter ini, ceritanya dia duduk santai gitu ya, sambil dia ceritanya dia punya kekuatan tenaga dalam gitu ya. Dia bisa membuat satu benda itu dia mengambang gitu ya di antara tangannya ya. Nah, kedua tangan. Nah, di sini dia ada bolanya. Nah, seperti itu. Oke, nah ya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti dari sketsa kasar ini kemudian ya, kita buatkan di line artnya. Jadi nanti sketsa kasar ini tinggal di opacity-nya dikurangi. Nah, kurangi. Nah, seperti itu. Nanti baru kita selanjutnya buat layer di atasnya untuk membuat line art yang lebih clean dan lebih tebal sehingga lebih jelas gitu ya dilihat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita review lagi karya dari rekan-rekan mahasiswa. Kali ini dari karya David Nodli Harrison ya. Oke, saya coba share dan kita simak bersama karyanya seperti apa. Oke, ditegas satu share. Oke, ini tadi terus oke, ini David Nodli Harrison. Nah, pada karya David bisa kita lihat ya, icon-icon pada bagian morfologinya sudah cukup jelas ya. David juga kalau kita lihat di sini di ekspresi wajahnya itu dia menggunakan cara penyederhanaan ekspresi wajah menjadi bentuk-bentuk dasar, sehingga lebih mudah untuk menjelaskan ekspresi yang ingin disampaikan. Nah, itu kan bisa kita lihat di sana. Nah, kita juga bisa melihat di bawahnya
itu ada icon yang mudah dikenali ya, seperti pada di bagian hobi ya. Nah, itu David menampilkan icon joystick PlayStation gitu ya. Nah, hal ini mengindikasikan karakter yang didesain itu suka bermain game ya. Terus sebelahnya ada joran pancing. Lalu di situ ada tampilkan juga lain-lain itu ada apa namanya itu, ada hamburger ya tadi, terus ada kamera, di situ ada sepeda, itu ada mobil juga, ada sepeda motor, HP juga apa namanya. Oke, di situ yang tidak disukai juga kecoa juga, terus itu ada banyak hal yang kita laba-laba. Ya, aksesorisasi juga sudah ditampilkan sana. Jadi sebenarnya sudah cukup komunikatif sih kalau yang saya pikir ya, apa yang dibuat oleh David Nudley Harrison ini. Jadi kita lihat karakternya itu kok saya pikir oke ya. Jadi di sana kita bisa lihat ada sarung tangan ya, di situ ada sarung tangannya, juga ada di aksesoris khasnya sudah berhasil digunakan gitu ya. Jadi penting sekali memang untuk membuat bagan morfologi ini sebagai referensi untuk menentukan, jadi menambahkan hal-hal khas pada desain karakter kita gitu ya. Misalnya di sini lagi dari hobinya, terus makanan dan minuman kesukaannya, lalu hal-hal lain ya. Jadi sebenarnya memang penting juga kita kalau membuat bagan morfologi ini, sehingga kita bisa mendesain karakter yang memang punya karakteristik khas dari wujud visual gitu ya, aksesoris. Nah, di sini si David mencoba untuk membuat turn around karakter gitu ya, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Nah, sebenarnya memang bagus ya tampilan seperti ini, tapi nanti Anda akan belajar lebih banyak tentang turn around karakter ini untuk proyek UTS-nya seperti itu ya. Jadi untuk di tugas ini dia akan step by step dan berjenjang, itu berproses gitu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip desain karakter. Jadi ada 10 ya prinsip desain karakter. Jadi pertama, karakter menyampaikan cerita, kedua efisiensi bentuk dan efektivitas garis, 3 citra siluet yang mudah dikenali, 4. Jadi ada 10. Ini akan saya jelaskan pada sesi selanjutnya ini. Termasuk juga ada ekspresi khas karakter, postur dan sikap tubuh, memahami konsep skala dan ukuran karakter, implementasi konsep warna, memahami konsep skala dan ukuran karakter, dan juga implementasi tekstur seperti itu. Jadi sekitar ada 10 prinsip desain karakter yang bisa kita pelajari untuk membuat suatu desain karakter tuh menjadi desain karakter yang lengkap gitu ya, yang baik dan siap untuk digunakan dalam industri baik animasi, film, games gitu kan. Jadi semua karakter yang bagus itu tentunya dia menerapkan prinsip-prinsip desain karakter yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi ada sekitar 10 ya dia. Dan ini juga berdasar hasil dari pengamatan saya juga, dan juga dari referensi-referensi yang ada. Nah, yang pertama itu prinsip karakter menyampaikan cerita. Nah, di sini kalau kita bisa lihat dari karakter yang saya tampilkan di sini, karya dari Chris Reniak, Morning Scribbles ini. Jadi kalau kita lihat karakternya di sana, dia dari satu pose ini saja sudah menceritakan banyak hal gitu ya.
Nah, di sini kalau kita bisa baca bersama, cerita adalah apa yang memicu minat audiens dan membantu investor berinvestasi dalam dunia yang dibawa atau disampaikan oleh karakternya. Jadi kalau kita bisa menelusuri dari potensi plot film dan alur permainan, jadi kayak semacam gameplaynya dalam mewujudkan nilai-nilai, khususnya nilai jual dari suatu karya. Jadi sebenarnya dari karakter itu dia biasanya sih membawakan cerita gitu ya. Jadi ada satu background story yang dibawa oleh karakter itu, seperti tadi dari karya-karya mahasiswa yang dari tugas pertama itu kan sudah bisa kita lihat bagaimana karakter itu dibangun berdasar atas hobinya, lalu aksesoris khasnya, apa yang dia suka, apa yang tidak. Nah, namun ketika kita tampilkan karakter itu dalam satu pose gitu, intinya karakter mampu menarik perhatian audiens untuk menelusuri lebih dalam background story-nya. Ya, jadi ada banyak sekali sih sebenarnya karakter-karakter itu yang punya kekuatan dalam menyampaikan cerita. Misalnya Doraemon. Doraemon itu kalau kita lihat dia makhluk yang bukan makhluk yang biasa kita temui seperti itu. Dan dia kadang dikira rubah padahal dia kucing gitu, dan itu membuatnya menjadi tersinggung gitu, marah. Nah, lalu dia muncul dengan Nobita gitu ya. Nobita ini dia diceritakan sebagai anak yang banyak sekali kekurangannya, dan karena itulah si Doraemon ini diutus oleh dirinya sendiri di masa depan untuk membantu dirinya di masa lalu gitu ceritanya. Ya, Doraemon itu kalau kita lihat dia sudah memberikan citra gitu ya, dia memberikan sinyal atau tanda-tanda untuk mengajak orang atau yang nonton itu untuk mengetahui lebih dalam apa sih ceritanya si Doraemon ini, kok kayaknya unik, kok kayaknya menarik gitu. Jadi dari desainnya itu sebenarnya sudah sangat persuasi ya. Jadi mampu mengajak orang itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih ini, binatang apa ini, seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah kedua dari prinsip desain karakter adalah efisiensi bentuk dan efektivitas garis. Jadi banyak desain karakter itu yang sukses itu sebenarnya dibuat dari bentuk sederhana yang bentuk sederhana itu digunakan dengan sangat efektif. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini ada gambarnya SpongeBob itu ya. Kita bisa melihat secara secara langsung gitu ya, bentuknya itu adalah bentuk box gitu ya, kubus, spons gitu. Jadi spons itu sebenarnya gampang dikenali, apalagi warnanya itu kuning gitu ya. Jadi misalnya kita melihat bentuk bulat sebagai bentuk yang lembut dan mudah didekati, dan bentuk yang lebih bersudut sebagai bentuk yang berbahaya dan teduh. Jadi itu adalah hubungannya sama shape language. Jadi penting untuk memilih bentuk yang tepat untuk kepribadian atau cerita yang ingin kita buat sebagai background story-nya. Jika Anda memiliki karakter yang sangat ramah namun menggunakan banyak garis kasar bergerigi, penonton mungkin tidak terhubung dengan karakter. Lalu prinsip ketiga adalah citra siluet yang mudah dikenali. Oke, jadi sebagai manusia, jadi kita sebenarnya punya mata yang punya mekanisme untuk melihat siluet itu, dan kemudian kita mencoba untuk mempersepsikan apa sih yang akan muncul. Tapi seringkali ketika kita sudah mengenali suatu wujud, bahkan dalam bentuk siluetnya pun kita bisa mengenali wujud itu. Jadi seperti ada pengurangan detail gitu ya. Jadi jika kita menghapus detail dari karakter kita dan mengujinya sebagai siluet dan masih dapat dikenali, itu biasanya
menjadi tanda bahwa desain karakter kita itu memiliki kekhasan yang kuat. Nah, ini salah satu prinsip dari desain karakter mengenai citra siluet yang mudah dikenali. Baik, kemudian prinsip keempat dari desain karakternya adalah proporsi yang ekstrim. Jadi kalau kita menggunakan proporsi yang melewati batas normal atau melebihkan panjang dan ukuran bagian tubuh, itu kita bisa saja mewujudkan suatu karakter itu yang punya keunikan gitu, yang memiliki visualisasi yang sebenarnya menarik sekali gitu. Dengan cara seperti itu juga, dengan memberikan proporsi yang ekstrim, bahkan seperti detail-detail seperti jari pun dapat membantu membangun kepribadian karakter kita. Jadi kita bisa membuat mereka tampak lebih kuat, atau mungkin sebaliknya tampak jadi lebih goofy gitu atau kikuk ya. Bahkan bisa jadi lebih jahat melalui konsep ya kita buat ya, atau fitur berlebihan, exaggeration dari penampilan fisik kita, dari karakter kita. Nah, kalau Anda perhatikan di contoh yang saya tampilkan di slide ini, nah itu di situ ada singa laut ya, ada anjing laut di sana yang matanya dibuat membelalak itu. Kalau ada giginya itu sebenarnya proporsinya ekstrim. Yang paling ekstrim sih yang bisa dilihat di sini di contoh adalah lebah ya, di mana lebah itu badannya besar banget tapi sayapnya kecil banget gitu kan. Lalu di sana ada ekspresi wajah yang berlebihan dan ada alisnya juga. Jadi hal ini sebenarnya dibuat sengaja dengan tujuan adalah untuk membuat si karakter itu stand out gitu ya. Stand out itu dalam artian tampil mudah dikenali, lalu buat penasaran, seperti itu. Jadi hal ini juga berlaku juga bagi cara berjalan atau gerakan mereka jika kita ingin menganimasikan seperti itu. Baik, prinsip kelima dari mendesain karakter yang baik ini adalah mengenai ekspresi khas dari karakter itu. Baik, jadi hal pertama yang kita lihat saat melihat karakter itu sebenarnya matanya. Mata manusia dan hewan itu dia sebenarnya punya memancarkan suatu pesan gitu ya, ke yang memandang. Misalnya ada hewan mau marah tuh sebenarnya kelihatan kok dari mata ya. Jadi mata tuh sebenarnya dia bisa berkata aja. Jadi kita bisa mendapatkan pesan dari mata sebenarnya. Nah, makanya biasanya kalau orang berbohong itu kelihatan kok dari matanya gitu. Ada hal yang berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang terlihat dari air mukanya gitu ya, yang terlihat dari matanya. Seperti itu. Sebenarnya ekspresi khas karakter itu juga terkait juga dengan yang tadi sedikit terkait dengan proporsi badan, tapi di sini dia secara spesifik menekankan pada ekspresi, jadi berbeda dengan proporsi tubuh. Nah, ekspresi khas dari karakter ini bisa juga terkait sama exaggeration, hanya saja dia lebih fokus ke bagian ekspresi karakter. Baik, prinsip keenam dari mendesain karakter itu adalah kita harus memikirkan mengenai postur dan sikap tubuh. Setelah kita mendesain karakter, kita juga perlu memikirkan bagaimana kepribadiannya itu ditampilkan atau disampaikan melalui postur dan sikap tubuhnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada karakter kaktus gitu ya, tapi dia punya teman balon gitu. Nah, padahal kan sebenarnya si kaktus ini dia punya duri yang bisa membuat balon itu gampang meledak gitu ya.
Tapi di sini justru si kaktusnya takut ya sama si balon tuh, karena balon itu digambarkan dia Halloween gitu ya, jadi seperti hantu. Nah, takutnya itu ditunjukkan dari selain dari ekspresi wajahnya, juga dari kedua tangannya yang mendekap tubuhnya gitu, dan ada satu kaki diangkat. Nah, ini sebenarnya satu cara bagi kita untuk menampilkan karakter kita lebih ekspresif gitu. Jadi postur dan sikap tubuh itu dia sebenarnya mendukung ekspresi wajah gitu ya. Tadi kan yang bagian prinsip 5 kan mengenai ekspresi wajah. Kalau yang prinsip ke-6 ini adalah postur dan sikap tubuhnya. Kita dapat membuat karakter terlihat kuat, mengesankan, ketakutan, bingung, marah, dan lain-lain. Itu hanya dengan mempertimbangkan sikap mereka. Jadi kita merancang gitu ya kepribadian dari si karakter. Di karakter itu kemudian kita juga merancang bagaimana postur dan sikap-sikap tubuh si karakter ketika dia mengekspresikan perasaannya dia, atau mengekspresikan ekspresi jiwanya dia gitu, mengekspresikan perasaannya dia. Oke, jadi prinsip yang ketujuh adalah memahami konsep skala dan ukuran karakter. Jadi kalau kita mengetahui skala dan ukuran karakter itu sebenarnya penting ya. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep skala dan ukuran karakter itu, biasanya kita memerlukan adanya satu objek pembanding, sehingga si karakter itu dia jelas kelihatan perbedaannya. Misalnya di sini di slide ini saya tampilkan ada satu karakter monster gitu, dia menaiki sepeda. Nah, di sini kan bisa kita bayangkan besarnya si karakter itu. Dalam artian misalnya dalam asumsi bahwa sepeda ini adalah sepeda yang umum digunakan oleh manusia gitu ya. Nah, kalau sepedanya manusia dewasa gitu, nah misal kalau manusia dewasa menaiki sepeda yang dengan ukuran seperti itu, lalu kita membandingkan si monster ini dia duduk dan mengayuh sepeda dengan ukuran yang seperti itu, berarti kita kan paham, oh ternyata nih si monster ini lumayan besar gitu ya. Mungkin kalau dia berdiri mungkin sekitar berapa meter, jadi 1, 2, bisa jadi sekitar 6-7 meter gitu ya. Jadi skala dan ukuran itu dapat membantu kita memahami seberapa besar karakter yang kita buat itu terhadap elemen-elemen yang ada di sekitarnya gitu. Jadi peran dari skala itu penting, karena skala itu terkait dengan perbandingan ya. Jadi membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Dalam hal ini satu karakter kita dengan objek yang lain. Seperti itu. Prinsip ke-8 dari prinsip mendesain karakter adalah mengenai implementasi konsep warna. Nah, kita bisa melihat konsep warna ini bisa diterapkan dengan baik apabila kita memahami arti atau kecenderungan dari masing-masing warna. Misalnya merah itu kesannya apa sih? Misalnya berani, tegas, panas, mendidih gitu ya, hot gitu, atau apa misalnya cinta gitu. Nah, lalu misalnya warna kuning itu cerah, ceria, fun, lalu biru misalnya muda, teduh, hijau juga teduh misalnya, dan sangat biologis gitu. Itu kita harus mengetahuinya terlebih dahulu sih, arti-arti warna itu, konsep warna itu seperti apa, seperti itu. Menggunakan warna yang tepat untuk warna kulit, bulu, pakaian, dan lain-lain juga sebenarnya membantu pemirsa memahami karakter seperti apa yang mereka lihat. Dan meskipun karakter tersebut misalnya berbeda dengan tampilannya, misalnya ini si Pirates-nya ini dia
sebenarnya kalau kita lihat dari tampilannya kan Pirates itu dia sangat sangar gitu ya. Tapi di sini kita bisa menampilkannya warna-warni dengan kesan yang fun gitu sebenarnya. Jadi eksotik. Jadi kita bisa semacam memberikan tabir gitu ya, tabir atau semacam penutup dari asli, sifatnya asli, kepribadiannya asli. Jadi kepribadian asli itu yang kita tampilkan dengan warna, walaupun sebenarnya dia terlihat sangar gitu ya si Pirates ini. Jadi sangarnya si Pirates ini kita tampilkan juga untuk memberikan identifikasi bahwa dia adalah Pirates yang sangar. Tapi kita tampilkan dia dengan warna yang soft, pastel, yang warna-warni untuk menampilkan sisi lainnya dari si Pirates ini, yaitu fun gitu ya. Jadi palet warna yang seperti ini itu kecenderungannya dia memiliki definisi atau arti atau kesan makna yang fun, yang ceria seperti itu, karena dia pastel itu tidak vibran seperti itu, lebih playful juga sih. Prinsip kesembilan dari prinsip desain karakter adalah mengenai bagaimana kita mengimplementasikan atau bagaimana kita menerapkan konsep bayangan dan pencahayaan pada tampilan karakter kita. Nah, sebenarnya penting itu kalau kita cermati prinsip animasi, ada solid drawing. Nah, solid drawing itu perwujudan secara praktiknya adalah dengan memberikan bayangan dan pencahayaan yang benar pada karakter kita sehingga terlihat dengan jelas bagaimana dimensinya, bagaimana bentuk dari karakter tersebut. Jadi sebenarnya bisa sederhana, bisa rumit juga, tergantung bagaimana kita ingin karakter kita ditampilkan, seberapa realistis dia terlihat, seberapa detail dia terlihat, seperti itu. Karena juga aspek tekstur juga ya termasuk dalam hal ini ya, karena ketika adanya cahaya yang kuat, yang baik gitu ya, jadi detail dari tekstur itu akan terlihat, karena tekstur itu dia menguatkan karakteristik sebenarnya, khususnya karakteristik terpaan dari suatu objek itu. Jadi kita bisa tahu itu kulit, kita bisa tahu itu jeans, denim gitu ya, itu dari teksturnya gitu. Oke. Nah, kita sebenarnya bisa mengeksplorasi gaya dan tampilan visual akhir karakter kita ketika dia terlihat dengan bayangan gitu ya. Karena khususnya karakter itu kan tidak selalu ditampilkan dua dimensional, tapi dia tiga dimensional. Nah, biasanya kalau karakter itu ditampilkan tiga dimensional, dengan adanya cahaya dan bayangan, karakter itu dia bisa lebih jelas terlihat gitu ya. Misalnya dalam kita bisa lihat di slide itu yang karakter tiga dimensional yang dari hasil renderan software tiga dimensi gitu ya. Kita bisa melihat bahwa cahaya itu juga bisa mempengaruhi nuansa yang ditimbulkan terkait dengan sifat atau karakteristik si karakter itu. Misalnya karakternya seram nih, jadi dibuat cahayaannya lebih redup dan bayangan itu bisa mengintimidasi kita gitu. Dengan bayangan yang kuat, pencahayaan yang redup, kita bisa merasakan nuansa yang berbeda, nuansa yang mendukung karakter seram dari si karakter itu gitu. Sebenarnya pencahayaan itu juga bisa memperkuat background story dari karakter, atau memperkuat latar cerita dari si karakter itu. Jadi penting sebenarnya bagi kita untuk mempresentasikan karakter kita dengan menggunakan konsep pencahayaan dan bayangan yang tepat gitu ya.
Nah, di prinsip mendesain karakter yang ke-10 ini mengenai implementasi tekstur, di mana tadi saya sudah sampaikan juga sebelumnya di prinsip yang ke-9 mengenai pencahayaan dan bayangan itu. Tekstur itu sebenarnya masih terkait dengan itu, karena dia baru terlihat ketika ada cahaya kan, tekstur itu. Nah, ketika kita menerapkan tekstur yang baik pada karakter kita, itu sebenarnya memperkuat ciri visual dari karakter itu. Misalnya nih, karakternya itu dia kulitnya kasar, bersisik gitu, kita harus tampilkan dia bersisik. Misalnya dia ular gitu ya, dengan menampilkan sisik pada kulit ular itu memperkuat citra, karena sisik itu adalah ciri khas dari kulit ular. Kalau kulit ularnya licin, misalnya pakai vaselin, itu kayak kulit manusia, ya bukan ular namanya, tapi siluman ular gitu ya mungkin ya. Nah, jadi tekstur nih kalau menurut dari ahli-ahli yang mendesain karakter dan juga dari pengamatan saya, teksturnya sebenarnya penting, karena ketika kita tampilkan satu bidang yang tanpa tekstur, kita tidak memberikan definisi yang jelas bagi bidang itu. Dalam arti misalnya kertas nih, kertas kita tampilkan aja kertas putih di layar gitu misalnya, lalu orang hanya berkata oke itu kertasnya, tapi dari apa, bahannya apa, kertas apa, itu tidak terdefinisikan dengan baik. Misalnya ada satu kain itu sebenarnya kita ingin menggambar ulang gitu, kita ingin menampilkan kain denim gitu, jeans, kepada pemirsa, kepada orang yang nonton. Tapi ketika kita reproduksi dalam tampilan digital gitu, kita tidak menampilkan warna yang pas, tekstur yang sesuai dari denim yang kita maksudkan. Nah, hal itu sebenarnya akan membuat pesan, khususnya pesan mengenai detail dari karakteristik dari suatu karakter itu menjadi tidak tersampaikan gitu. Jadi kita misalnya pengen menyampaikan karakter reptil gitu ya, tapi kita tidak memilih tekstur untuk diterapkan pada karakter kita dengan benar, dengan akurat, tuh jadinya bisa salah kaprah. Misalnya kita taruhnya tekstur pasir gitu ya, jadi kan tidak relevan jadinya karakter yang seharusnya dia ditampilkan bersisik karena dia adalah reptil, tapi kita salah milih teksturnya, misalnya kita pilih tekstur pasir gitu, itu jadinya tidak relevan lagi. Nah, itu sebenarnya pentingnya tekstur tuh, dia selain memberikan ciri khas yang menguatkan kepribadian karakter, tekstur itu juga dia bisa mengidentifikasikan material gitu ya. Jadi lebih banyak hal, lebih banyak identitas yang bisa disampaikan oleh tekstur itu dibandingkan kalau kita tidak memakai tekstur sama sekali, seperti itu. Oke, baik, untuk online session yang pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya dengan tulus saya mengucapkan minta maaf, permohonan maaf. Semoga rekan-rekan mahasiswa semua senantiasa sehat, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya, beraktivitas normal. Namun memang selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di kesempatan mendatang atau selanjutnya. Terima kasih.